Hai semua, jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar untuk menentukan kapan sih waktu yang terbaik untuk kita membeli sebuah koin, saham, ataupun forex. Oke, kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang dasar-dasar candlestick pattern. Kita juga sudah belajar cara membuat support dan juga resisten. Terus kita juga sudah belajar tentang indikator yang kita bisa gunakan untuk menentukan harga jual, beli, ataupun tren sebuah saham. Nah, di video kali ini kita akan coba menentukan kapan sih semestinya kita itu membeli sebuah koin ataupun saham, kemudian juga menjualnya, dan juga kalau seandainya analisa kita salah, kapan semestinya kita melakukan cut loss. Nah, di sini aku ingin coba untuk menganalisa sedikit tentang Bitcoin pada perdagangan hari ini. Jadi aku pakainya aplikasi toko kripto dan juga aplikasi TradingView nanti untuk menganalisanya juga. Oke, mari kita sama-sama masuk ke aplikasi toko kripto. Kemudian kita masuk ke favorit. Ini sudah aku tandai sebagai favorit. Kemudian klik BTC USDT. Per hari ini ada di poin 34,663. Oke, jadi trennya sudah mulai naik. Setelah tren bearishnya mungkin akan berakhir, ini mungkin sedang fase reversal. Jadi kita coba siap ancang-ancang untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin. Jadi ini disesuaikan lagi untuk kalian karena ada trader yang tradingnya itu harian, mingguan, ataupun bulanan. Jadi ini disesuaikan lagi sesuai dengan time frame kalian. Nah, kalau aku sih pakainya yang time frame 4 jam itu tradingnya itu setiap 5 hari. Jadi aku tidak trading lagi setiap hari, melainkan aku pakai time frame yang 4 jam. Oke, langsung aja kita coba analisa Bitcoin ini dengan aplikasi TradingView. Oke teman-teman, pertama-tama kita harus tambahkan dulu untuk Bitcoinnya. Kita klik yang plus, kemudian ketik saja BTC USDT. Jadi saya belinya pakai USDT dan teman-teman boleh disesuaikan lagi. Oke, aku pilih yang paling atas. Kemudian kalau udah, kita langsung aja klik BTC. Jadi ini adalah grafik dari BTC. Sekarang untuk kita memulai itu kalian bisa sesuaikan dengan time frame kalian masing-masing. Jadi akunya pakai 4 hours atau 4 jam. Jadi 4 jam ini untuk trading mingguan ya teman-teman. Jadi dalam satu minggu itu mungkin kita tradingnya sekali, jual beli itu masing-masing sekali. Jadi pertama-tama bisa kita bikin dulu garis support dan resisten. Nah, kalau teman-teman masih bingung cara membuat garis support resisten, saran aku sih nonton video aku yang kemarin tentang cara membuat garis support dan resisten. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, ini aku bikin dulu garis supportnya yang paling bawah, atau kalian juga bisa nih pakai yang bentuk kotak ini. Kalau misalkan kalian nggak suka pakai garis dan kalian bisa menentukan support yang kuat itu yang mana, kalian bisa gunakan yang kotak ini. Oke, kita atur dulu. Oke, ini adalah support kuat. Garis kuningnya saya hapus saja. Oke, kemudian kita tinggal bikin lagi garis support dan resistennya di atas. Kita cuma tinggal menghubungkan di mana sih terjadi pantulan-pantulan sebuah pergerakan itu, di sanalah garis support dan resistennya bisa kita bikin. Nah, apa sih fungsinya garis support dan resisten ini? Garis support dan resisten ini fungsinya supaya kita lebih memudahkan dalam hal menentukan kapan semestinya kita membeli dan juga menjual. Jadi garis support dan resisten ini lebih memberikan kita gambaran karena kita bisa mengetahui pola-pola yang terjadi di kemudian hari itu melalui prediksi yang kita bikin sendiri dengan yang menjadi acuannya adalah masa lalu. Jadi acuan dari analisa teknikal ini adalah peristiwa yang sudah pernah terjadi. Jadi kita coba lagi buat menganalisanya, kemudian kita tentukan di mana titik pantul sebuah pergerakan pattern.
Nah, ini saat ini ada di titik yang garis yang kuning ini. Jadi kelihatannya kalau dia tembus turun lagi itu bisa memungkinkan akan turun ke angka 33752. Tapi kalau seandainya dia mantul itu berarti perjalanan dari candlestick ini akan naik. Jadi kemungkinan sudah berbalik arah. Oke, ini garis trend line-nya. Kita bikin trend line. Oke, mungkin warnanya bisa diganti aja. Kita pakai yang merah aja biar berbeda. Oke, trend line-nya. Jika dilihat seperti ini, sepertinya membentuk pola yang downtrend, teman-teman. Ini kita coba lagi tarik yang di atas. Oke, inilah dia. Sekarang kita tinggal bikin nih sebuah posisi di mana semestinya kita melakukan pembelian. Kita gunakan yang kotak tadi lagi. Jadi misalkan kalau dengan posisi seperti ini yang mana pergerakan pattern itu ada di garis support, itu kalian bisa langsung open posisi buy di harga sekarang. Tapi kalau kalian masuk sekarang, kalian sebaiknya sih tidak langsung all in semua, melainkan kalian lakukan money management. Jadi masukkan dulu beberapa persen dari portofolio kalian. Kemudian di bawahnya ini adalah zona beli kalian. Bila mana memang analisa kalian yang pertama itu mengalami kekeliruan dan kemudian pattern di bawah turun, itu kalian bisa open posisi di zona hijau ini. Jadi itulah fungsi money management. Jangan kalian all in semuanya di harga yang saat itu juga, karena masih memungkinkan bila mana pergerakannya bisa turun. Tapi seandainya kalaupun tidak turun, itu kalian sudah open posisi buy sehingga masih bisa dapat profit dari sana. Oke, sekarang buat kalian yang ingin membeli, itu kalian bisa beli di harga saat ini karena dia berada di garis supportnya. Kemudian bila mana kalian seandainya turun daripada garis support yang kuning itu, kalian bisa open posisi di zona hijau. Kemudian kalian bisa take profit di 38249, kalian bisa take profit di sana. Tapi kalau seandainya di bawah turun, kalian harus cut loss. Mungkin di bawah itu bisa di sini di zona 30 ini kalian bisa cut loss. Nah, jika kalian masih bingung nih, kalian bisa gunakan tambahan dari indikator. Jadi kita pakainya itu indikator MACD. Jadi klik indikator, kemudian di menu search silahkan pilih MACD. Itu kalian bisa gunakan indikator ini untuk menentukan posisi yang terbaik untuk membeli. Jadi kita keluar. Oke, ini di bawahnya ini sudah ada indikator MACD. Sekarang ayo kita zoom, kita perbesar lagi. Jadi cara menggunakan MACD ini cukup mudah. Kita tinggal menentukan posisi beli itu ketika dua garis merah dan juga biru ini sama-sama bertemu. Jadi dimanapun garis merah dan biru ini bertemu, itu artinya kita bisa melakukan open posisi buy ataupun sell. Jadi kalau lihat seperti ini, oke, sebentar lagi dia akan bertemu. Nah, untuk konfirmasinya memang kita harus menunggunya supaya sampai mereka itu bertemu. Tapi kalau tidak bertemu, itu kalian bisa tahan dulu. Atau kalau tidak sabar masuk, kalian bisa cicil pelan-pelan. Misalkan kalian masih bingung tentang candlestick pattern ataupun kalian bingung menentukan garis support dan juga resisten, mungkin kalian juga sudah paham itu semua, tapi kalian masih bingung bagaimana menggunakan indikator-indikator. Contohnya adalah moving average. Itu kalian bisa cek video aku yang kemarin, linknya aku taruh di deskripsi. Nah, bagi kalian yang mungkin masih bingung, kalian membutuhkan komunitas, kalian butuh mungkin interaksi tanya jawab, itu kalian bisa join di grup WA kami. Kami taruh linknya di deskripsi.
Jadi sekian aja video dari aku. Kalau kalian menyukai konten ini, jangan ragu untuk klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata, saya Andre, makasih.